Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teknik penyajian karya ilmiah yang diampu oleh Bapak Duzul Fadli, SGZ, MSI dengan judul artikel kadar Fe dan oksalat dari mie instan yang disubstitusi tepung bayam hijau. Yang pertama, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Tari Natalia dengan NIM C1061221082 dari Prodi Ilmu dan Teknik Pangan kelas ITPB angkatan 2022. Salah satu masalah kesehatan yang dihadapi oleh sebagian besar negara maju dan negara berkembang adalah anemia. Penderita anemia diperkirakan hampir 2 miliar atau 30% dari populasi dunia, yang dimana prevalensinya itu tertinggi dari wanita hamil dan wanita tidak hamil. Penyebab anemia itu kekurangannya rendahnya asupan dan bioavailabilitas dari Fe, di mana Fe ini terdiri dari Fe hem dan Fe non-hem. Fe hem itu merupakan Fe yang berasal dari daging-dagingan dan Fe non-hem itu berasal dari sayur-sayuran. Di bayam merupakan sayuran baik yang dikonsumsi oleh penderita anemia. Di bayam itu tersusun oleh komponen bioavailabilitas Fe dari non-hem, yaitu vitamin A dan vitamin C. Nah, tetapi di bayam ini juga terdiri dari oksalat yang dapat menghambat penyerapan Fe, yaitu adanya oksalat. Oksalat itu merupakan zat anti gizi yang ditemukan pada bayam sebanyak 400 hingga 600 mg per 100 gramnya. Itu oksalat itu tertinggi pada bayam yang memberikan efek negatif terhadap penyerapan kalsium dan zat besi, dan di mana proses pengolahannya itu merupakan upaya untuk mengurangi zat negatifnya untuk mengurangi kadar oksalat pada bayam. Nah, sehingga diolah proses pemasakan dengan mengurangi kadar oksalatnya seperti blanching, presto, perebusan, pemanggangan dan pengeringan. Kemudian sehingga tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui kadar Fe dan oksalat dari mie instan yang disubstitusikan ke tepung bayam hijau. Kemudian ada alat dan bahan. Pertama, alat yang digunakan untuk tepung bayam yaitu ayak anda pempelmes, kemudian alat untuk pencetakan mie, kemudian ada alat analisis kadar Fe yaitu spektrometer serapan atom, kemudian ada alat analisis oksalat tuburat dan peralatan gas. Kemudian ada bahannya itu tepung terigu, tepung bayam, minyak goreng, garam dan soda kue. Nah, bahan kimia untuk digunakan analisis Fe dan oksalatnya dengan kualitas PA yaitu ANO3, HCl0 O4, H2SO4, dan KMNO4. Nah, yang pertama ada pembuatan tepung bayam. Nah, bayam yaitu disortir dan diambil bagian daunnya, kemudian dicuci. Setelah itu bayam akan dikeringkan, lalu dengan panas sinar matahari. Daun yang kering kemudian akan diginder dengan ayakan 80 mas. Kemudian ada pengolahan mie instan. Nah, yaitu bahannya pertama akan dicampur dari tepung terigu, bayam 100 gram, air 47 ml, kemudian garam 1,5 gram, dan soda kue 0,1 gram. Nah, semua bahan akan dicampur, kemudian didiamkan 10 menit. Adonan tersebut akan dilempeng kurang lebih 1 mm, kemudian dicetak menggunakan alat pencetakan mie. Mie tersebut akan dipotong dengan panjang 30 cm, kemudian dikukus selama 1 menit dan digoreng dengan suhu 150 Celcius selama 2 menit. Kemudian ada analisis kadar Fe, yaitu yang pertama sampel akan dihaluskan, kemudian akan diambil sebanyak 5 gram dan diletakkan pada wadah yang sudah disiapkan. Kemudian akan ditambah 15 ml HNO3 dan 5 ml HClO4 dan akan didestruksi menggunakan pemanas hingga mendekati kering. Lalu ditambahkan kembali dengan 25 ml Aquades. Kemudian lakukan pengukuran dengan konsentrasi Fe menggunakan spektrometer serapan atom dengan panjang global 248 nm.
Kemudian ada analisis kadar oksalatnya. Yang pertama itu sampel akan dihaluskan dengan diambil sebanyak 25 gram. Kemudian akan ditambahkan 10 ml Aquades dan dikocok sebanyak selama 15 menit. Lalu disaring menggunakan kertas saring dan akan difiltrat, lalu ditambahkan 10 ml H2SO4. Kemudian difiltrasi dengan KMNO4 hingga berubah warna menjadi merah muda. Kemudian ada rancangan analisis data, yaitu dengan menggunakan rancangan acak kelompok dari mie instan kering dan mie instan rebus dengan 3 variasi substitusi bayam, yaitu 0%, 5%, dan 10%. Nah, dilakukan analisis menggunakan ANOVA dan satu arah untuk mengetahui pengaruh variasi substitusi yang dilanjutkan dengan uji Duncan pada taraf 5%, kemudian uji TF independen dilakukan dengan mengetahui adanya perbedaan antara dua kelompok. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu kadar air. Hasil kadar air digunakan sebagai acuan untuk perhitungan kadar FE dan oksalat dari mie instan kering maupun instan rebus yang ditunjuk pada gambar. Nah, hasil penelitian ini nantinya akan menunjukkan bahwa perbedaan kadar air pada mie instan kering yang bernilai signifikasi pada P 0,01, sedangkan mie instan rebus menunjukkan tidak ada yang perbedaan kadar air pada setiap tingkat substitusinya, yang ditunjukkan dengan nilai signifikasi P 0,285. Nah, semua level substitusi tepung bayam ini, kadar air mie instan yang direbus lebih tinggi daripada kadar mie instan kering. Nah, proses perebusan ini menyebabkan peningkatan air yang dikarenakan oleh sifat pati yang menyerap air. Pati mentah dimasuk ke dalam air panas, maka pati tersebut akan menyerap air dan mengembang atau membengkak. Kemudian ada kadar FE, yang dimana hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh substitusi tepung bayam, yang dimana tepung mie instan keringnya maupun mie instan rebusnya ini bernilai sama, yaitu signifikasi P 0,001. Tepung bayam ini digunakan untuk meningkatkan kadar FE pada produk pangan. Tingginya kadar FE pada mie instan rebus disebabkan oleh berkurangnya padatan atau komponen padat pada mie instan selama perebusan, yang dimana lepasnya padatan atau komponen padat selama perebusan dari mie menjadi indikator kualitas dari mie yang disebut cooking loss, yang merupakan salah satu indikator kualitas dari mie instan. Kemudian C, kadar oksalat, yang dimana hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh substitusi dari substitusi 10% tepung bayam pada mie instan rebus yang memiliki kadar oksalat tertinggi, yaitu 2,70 mg per 100 gramnya. Kadar oksalat pada mie instan kering dan rebus menunjukkan perbedaan yang tidak nyata pada substitusi tepung bayam 5%. Ya, sedangkan mie instan substitusi 0% memiliki perbedaan kadar oksalat yang masing-masing, yaitu mie instan kering 0,38 mg per 100 gram dan rebus 0,57 mg per 100 gram. Jadi semakin tinggi substitusi tepung bayam, maka semakin besar kadar oksalat yang mie instan. Nah, kadar oksalat yang mie instan ditampilkan pada gambar ini merupakan proses pemasakan yang dapat mengaruhi kadar oksalat pada ayam seperti balancing, presto, perebusan, pemanggangan, dan pengeringan. Jadi, kadar oksalat mie instan yang direbus memiliki kadar oksalat yang lebih tinggi dibanding kadar oksalat mie instan kering. Jadi, tingginya kadar oksalat pada mie instan rebus ini diduga oleh karena adanya berkurang komponen solid larutan air selama proses perebusan melalui mekanisme cooking loss. Di sini dapat disimpulkan substitusi tepung bayam pada pembuatan mie instan dapat meningkatkan kadar FE dan oksalat pada mie instan kering dan mie instan yang direbus. Jadi semakin tinggi substitusi tepung bayam dan semakin tinggi kadar FE dan oksalat mie instan tersebut, maka kadar FE yang tertinggi didapat pada mie instan rebus dari tepung bayam substitusi 10%, yaitu 116,4 ppm.
ppm, yang dimana mie instan dan kadar oksalat tertinggi terdapat pada mie instan rebus tepung bayam 10%, yaitu 2,70 mg per 100 gram. Jadi semakin tinggi substitusi tepung bayam dan semakin tinggi kadar EPO dan oksalat mie instan tersebut. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan yang salah. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.